Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten di mana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam anime. Nah, di video kali ini, gue tertarik untuk nyari detail kecil anime Spy X Family Part 2. Dan ternyata ada beberapa detail menarik yang berhasil gue temukan. Sebelumnya, gue udah pernah ngebuat detail Spy X Family Part 1. Dan itu adalah salah satu konten detail kecil tercepat yang pernah gue buat. Karena gue ngerilis video itu 1 hari setelah part 1-nya tamat. Tapi ketika part 2-nya rilis, entah kenapa anime ini sudah tidak lagi seramai ketika part 1-nya rilis. Dan gue bahkan sampai lupa kalau ada part 2-nya. Nah, mumpung gue baru ingat dan baru nyadar kalau ternyata gue belum bikin detail kecil part 2-nya, jadinya gue pun langsung maraton Spy X Family Part 2 beberapa kali dan berhasil nemu beberapa detail yang lumayan menarik. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di awal episode 13, kita diperlihatkan keluarga Forger yang lagi sarapan, dan masakan yang mereka makan adalah omelet buatannya Yor. Nah, kalau kalian sadar, di sini Anya sama sekali tidak nyentuh omelet buatannya Yor, dan dia cuma makan roti doang. Scene ini bisa menjelaskan alasan kenapa Anya tidak pernah sakit perut ketika berangkat sekolah, karena Anya tidak pernah mau makan sarapan buatannya Yor. Tapi di saat yang bersamaan, gue sih salut ya sama Yor, karena dia tidak baper dan masih tetap mau masak sarapan meskipun dia tahu kalau masakannya tidak akan dimakan Anya. Detail kedua di episode 14, untuk mencegah kematiannya Lloyd, Anya bergegas menuju lokasi tempat bom berada dan dia berniat mematikan bom itu. Tapi setelah sadar kalau dia tidak tahu caranya menjinakkan bom, Anya pun menggunakan saus tomat untuk meninggalkan pesan mengenai bom tersebut. Dan tindakan ini berhasil ngebuat Lloyd selamat. Nah, ketika Anya menunggu momen apakah bom itu akan meledak atau tidak, dia menyebut pesan di pintu tadi sebagai dying message. Ini adalah istilah yang digunakan ketika suatu karakter mati dan mereka meninggalkan pesan di dekat tubuhnya. Biasanya, dying message selalu ditulis dengan menggunakan darah. Berhubung pesan yang Anya tulis di pintu juga berwarna merah sama seperti darah, makanya dia menyebut pesannya sebagai dying message. Detail ketiga, di episode 15, setelah bertemu dengan Anya, Handler ngomong kalau dia dulunya pernah punya putri yang umurnya sama seperti Anya. Kalimat ini menyiratkan kalau Handler dulunya pernah mempunyai anak perempuan, tapi kemungkinan anak itu mati ketika perang terjadi. Makanya Handler tampak sangat berpengalaman ketika dia ngomong soal pengalaman perang di hadapan para mahasiswa yang tertangkap. Tapi yang aneh, di episode 17, kita diperkenalkan lebih jauh dengan karakternya Handler, dan narator ngomong kalau Handler masih single. Kalimat ini bisa berarti dua hal, yaitu Handler dulunya pernah mempunyai keluarga, entah itu pacar atau suami dan dia punya anak, tapi mereka semua sudah mati akibat perang. Atau Handler dulu pernah punya anak angkat dan anak itu sekarang sudah meninggal. Detail keempat, masih di episode 15. Di sini kita diperlihatkan Lloyd yang lagi nonton berita di TV dan news anchor-nya ngomong kalau kemarin telah terjadi 2 kecelakaan. Scene ini ngasih tahu kita kalau pemerintah sengaja menyembunyikan insiden teroris kemarin dengan menyebarkan narasi kalau kejadian kemarin hanya sekedar kecelakaan mobil. By the way, 2 kecelakaan yang dimaksud di berita tadi adalah mobilnya si agen yang kena bom dan mobilnya si teroris yang nabrak tiang. Detail kelima di episode 16, episode ini bercerita mengenai Yor yang lagi belajar masak di rumah teman kerjanya. Dan Yor datang ke rumah temannya sambil membawa bahan-bahan yang akan dimasak. Lalu ketika sampai di depan pintu, kantong yang Yor bawa malah meneteskan cairan berwarna merah. Dan ternyata cairan itu berasal dari tomat yang pecah. Nah, scene ini bakalan connect ke scene berikutnya, di mana kita diperlihatkan semua bahan makanan yang sudah Yor beli, dan kalau kalian perhatikan, tomat yang Yor bawa ternyata sudah terbelah. Selain itu, kalau kalian sadar, entah apa alasannya, salah satu bahan makanan yang Yor beli adalah tali dan juga benang. Lanjut detail ke-6, setelah belajar masak, Yor akhirnya bisa masak rebusan dan dia pengen segera praktek di rumah. Lalu ketika sampai di rumah, Yor ngomong kalau dia bakalan masak malam ini. Setelah makanannya jadi, Lloyd dan Anya pun mencoba makanannya Yor, dan pada saat itu, Anya sempat menyebutkan kata penjamuan terakhir. Atau kalau dalam bahasa Inggris adalah The Last Supper. Nah, buat yang nggak tahu, kata The Last Supper hampir bisa dipastikan merefer ke lukisan buatan Leonardo da Vinci yang berjudul The Last Supper. Ini adalah lukisan yang memperlihatkan reaksi para murid Yesus ketika Yesus ngomong kalau salah satu muridnya akan berkhianat. Dan pada saat itu, mereka digambarkan sedang makan malam, sama seperti Anya dan Lloyd yang juga lagi makan malam. Cuma gua nggak tahu ya dari mana Anya belajar kata ini. Detail ke-7, di episode 17, berhubung guru yang harusnya ngajar lagi sakit, Henry pun diberi tugas sebagai guru pengganti di kelas seni, dan dia meminta para murid untuk ngebuat karya 3D bertemakan hewan. Setelah itu, Henry mulai mengecek apa saja yang dibuat oleh para murid, dan dia sempat heran ketika melihat karya buatannya Becky. Henry bertanya makhluk apa yang sedang Becky buat, dan Becky menjawab kalau dia sedang membuat ayahnya Anya, karena manusia juga termasuk hewan. Mendengar kalimat itu, Henry pun pergi, dan kita diperlihatkan Becky yang ngerusakin karya buatannya, karena dia sadar kalau tidak sopan menyamakan Lloyd dengan binatang. Lalu Becky ngomong kalau dia akan ngebuat karya yang lain. Nah, karya lain yang Becky maksud bisa kita lihat di gambar ini, dan hewan yang dia buat adalah buaya.
Detail ke-8 masih di episode 17. Di episode ini kita diperlihatkan pertemuan rutin antara Handler dan Lloyd untuk ngebahas perkembangan operasi Strix. Lalu ketika mereka bertemu, Lloyd sadar kalau Handler masih belum melepas label di mantel barunya. Karena hal ini, Lloyd pun merasa terganggu dan dia pengen ngasih tahu Handler. Tapi masalahnya, Lloyd tidak berani ngomongin hal ini langsung di hadapan Handler, sang perempuan dengan julukan Full Metal Lady. Nah, selama situasi ini berlangsung, kita berkali-kali diperlihatkan bunga berwarna putih yang ada di dekat mereka. Buat yang nggak tahu, bunga itu disebut Helleborus niger, atau nama lainnya adalah Christmas Rose. Bunga ini sering digunakan sebagai simbol kedamaian, ketenangan, dan juga keheningan. Tapi di saat yang bersamaan, bunga ini juga melambangkan skandal, stres, dan kegelisahan. Nah, alasan kenapa di scene ini kita diperlihatkan bunga Helleborus niger, karena bunga ini melambangkan situasi yang sedang dihadapi Lloyd, yaitu situasi yang tenang dan damai, tapi di saat yang bersamaan malah ngebuat Lloyd gelisah karena ngelihat label di mantelnya Handler. Detail ke-9 masih di episode yang sama dan masih tentang bunga. Di bagian akhir episode 17, kita diperlihatkan masa lalunya Yuri, di mana dia selalu memakan masakan buatannya Yor, dan dia juga sering banget kena pukul Yor. Karena hal ini, narator ngomong kalau Yuri telah tumbuh sebagai pria dengan tubuh yang tahan banting, dan kita pun diperlihatkan sebuah bunga yang tumbuh di pinggir jalan. Nah, bunga ini disebut dandelion. Bunga ini mempunyai makna yang melambangkan harapan, pertumbuhan, dan juga penyembuhan. Selain itu, bunga dandelion juga bisa melambangkan kekuatan dan perubahan. Jadi, kalau kita hubungkan dengan scene tadi, bunga ini melambangkan pertumbuhannya Yuri, dari yang awalnya hanya sekedar bocah biasa, berubah menjadi pria dewasa dengan tubuh yang kuat. Selain itu, bunga ini juga bisa melambangkan tubuhnya Yuri yang bisa sembuh dengan cepat, sesuai dengan perkataan rekannya Yuri, kalau Yuri baru saja ditabrak truk, tapi Yuri ngomong kalau tubuhnya tidak kenapa-napa. Detail ke-10 masuk di episode 18. Di episode ini, Lloyd berniat menyusup ke tempat penyimpanan berkas untuk memastikan agar Anya tidak mendapat nilai merah. Tapi ketika ingin menyusup, Lloyd malah bertemu dengan orang lain yang juga ingin menyusup. Ternyata orang itu juga adalah Mata-Mata, dan orang itu menyebut dirinya sebagai Daybreak yang berarti fajar, karena dia ingin menjadi rivalnya Twilight yang berarti senja. Nah, ketika mereka mau menyusup, Lloyd sempat kaget melihat Daybreak yang tidak ketahuan, padahal yang Daybreak lakukan hanyalah bergantung di tiang. Melihat hal itu, Lloyd pun terkesima dengan keberanian dan kekuatan fisiknya Daybreak. Pindah ke bagian akhir episode, kita diperlihatkan Daybreak yang lagi teleponan, lalu dia menerima kabar kalau misinya telah gagal dan Daybreak pun dipecat. Nah, kalau kalian perhatikan di scene ini, di belakang Daybreak terdapat samsak tinju dan juga perlengkapan untuk pull up. Scene ini bisa menjelaskan kenapa Daybreak mempunyai lengan dan juga genggaman yang kuat, karena Daybreak memang sering melatih tubuh bagian atasnya. Detail ke-11, detail yang satu ini bisa kalian anggap kebetulan, tapi bisa juga tidak. Di episode 20, Anya diberi tugas dari sekolah untuk menginterview pekerjaan orang tua, dan Anya pun tertarik menginterview Lloyd yang katanya bekerja sebagai dokter. Karena hal ini, Lloyd pun mengajak Anya untuk datang ke rumah sakit dan bertemu dengan para pekerja yang ada di sana. Nah, ketika Anya bertemu dengan para pekerja, kita sempat diperlihatkan bayangan yang lewat di sebelah kiri layar. Kalau kita perhatikan bayangan itu, terlihat kalau itu adalah bayangan dari seseorang yang menggunakan baju polos tanpa ornamen dan juga menggunakan rok atau mungkin celana panjang. Nah, menurut gua, itu adalah bayangannya Fiona yang sedang mengintai Lloyd dari kejauhan. Karena tidak lama kemudian, karakter Fiona akhirnya diperkenalkan. Dan dari kalimatnya, terkesan kalau Fiona sudah pernah bertemu dengan Anya. Padahal tidak ada satupun scene yang memperlihatkan mereka berdua saling bertemu. Apalagi setelah gua cek di versi manga, di bagian ini sama sekali tidak terlihat bayangan. Jadi pasti ada alasan kenapa versi animenya sengaja menampilkan bayangan tadi. Ini juga bisa menjelaskan kenapa di episode 21, kaca pembesarnya Anya bisa ada di Fiona. Karena Fiona memang sudah mengintai dari kejauhan, dan dia menunggu kesempatan untuk mengambil kaca pembesar itu. Detail ke-12, kalau kalian sadar, mulai dari episode 13 sampai episode 20, hanya ada 2 foto yang terpajang di samping telepon rumah. Tapi masuk episode 21, foto itu bertambah jadi 3 dengan tambahan 1 foto yang menampilkan keluarga Forger beserta anjingnya yaitu Bond. Masih ngomongin soal detail foto, kalau kalian sadar, semenjak part 1 episode 8, yaitu episode ketika Yuri pertama kali datang ke rumah keluarga Forger, mereka selalu memajang foto Lloyd dan Yor yang sedang bermesraan ketika mereka kedatangan tamu. Nah, detail ini masih tetap dipertahankan sampai di part 2-nya, yaitu ketika Yuri datang di episode 18 dan ketika Fiona datang di episode 21. Bahkan mereka juga tetap mengganti foto, meskipun yang datang adalah Frankie, contohnya di episode 24. Detail ke-13, masih di episode 21. Episode ini bercerita tentang Fiona yang datang ke rumah keluarga Forger karena dia kepengen jadi penggantinya Yor. Lalu ketika Fiona melihat Yor yang ngasih susu ke Lloyd, Fiona ngomong kalau Lloyd lebih suka kopi hitam dan dia tidak pernah melihat Lloyd naruh susu di kopinya. Tapi di luar dugaan, Lloyd justru nambah susu di kopinya karena susu dapat membantu meringankan sakit perutnya. Nah, kalimat ini bisa berarti 2 hal, yaitu perutnya Lloyd sakit karena keseringan makan masakannya Yor, atau perutnya Lloyd bisa sakit karena dia terlalu stres. Salah satu contohnya ada di episode 15 ketika
ketika keluarga Forger pulang setelah mereka berhasil menemukan anjing peliharaan untuk Anya. Lalu di sini Lloyd ngomong kalau tubuhnya lelah dan perutnya sakit. Contoh lainnya bisa kita temukan di opening part 1 yang memperlihatkan keluarga Forger sedang berkumpul di meja makan dan ada gambar lambung yang dicoret. Detail ke-14 masuk episode 23. Episode ini bercerita tentang Lloyd dan Fiona yang mendapatkan misi untuk mengamankan sebuah lukisan. Mereka pun menyamar sebagai suami istri untuk ikut di turnamen tenis bawah tanah karena salah satu hadiah dari turnamen itu adalah lukisan yang mereka butuhkan. Tapi setelah menang, lukisan yang mereka mau ternyata tidak bisa dipilih dan Fiona pun memilih hadiah lain yaitu cincin dan juga kendi. Lalu Fiona ngomong kalau dia akan memberikan hadiah ini kepada Handler. Nah, semenjak saat itu, yaitu dari episode 23 sampai episode 25, Handler selalu terlihat sedang menggunakan cincin pemberian Fiona, sedangkan kendinya sama sekali tidak kelihatan. Dan detail terakhir, gue pengen ngomongin soal makna di balik opening Spy X Family Part 2. Setelah gue cari tahu, ternyata opening Spy X Family Part 2 mempunyai makna yang lumayan bikin nyesek. Gue bakal jelasin simpelnya aja, tapi kalau kalian pengen tahu penjelasan yang lebih mendalam, gue bakal kasih linknya di deskripsi. Seperti yang kita lihat, opening part 2 mengambil latar ketika musim gugur, musim di mana berbagai tanaman mulai berguguran. Nah, opening ini mau ngasih tahu kita kalau segala sesuatu di dunia ini suatu saat nanti akan berakhir. Sama seperti tanaman yang awalnya bermekaran, saat ini sudah mulai berguguran. Kondisi ini sama seperti keluarga Forger, di mana mereka hanyalah keluarga bohongan yang suatu saat nanti akan berakhir. Semua kenangan indah, kedamaian, dan kebahagiaan ini hanyalah sementara. Tapi meskipun begitu, keluarga Forger tetap berharap agar keluarga mereka dapat bertahan sedikit lebih lama. Sama seperti bunga yang masih tetap mekar di tengah musim gugur. Nah, itu tadi beberapa detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Spy X Family Part 2 beberapa kali. Kalau menurut kalian nih, mana detail yang paling kalian suka? Coba komen di bawah, gue pengen baca. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.